Singkat Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun Selasa, tanggal 17 Agustus 2021. Pesan-pesan semangat kemerdekaan oleh Bapak Sujud Hanafi, Sarjana Agama, Sarjana Komputer. Pembaca teks proklamasi Bapak Aldi Nur Hadi, Sarjana Pendidikan. Pembaca teks Pancasila Bapak Muhammad Ali, Sarjana Sosial. Pembaca teks Undang-Undang Dasar 1945 Bapak Abdul Razak, Sarjana Pendidikan. Pembaca doa Bapak Rusdian, Sarjana Pendidikan. Pengibar bendera merah putih Desi Atika Cahya, Ainul Fitriani, Alfian Saputra, Fajar Ferdiansyah. Pembaca protokol upacara Revlin Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan pemutaran video singkat Sekolah Islam Pluit Raya dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi HUT Republik Indonesia ke-76 tahun Selasa, 17 Agustus 2021. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun, hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021. Tingkat Sekolah Islam Pluit Raya, Jakarta Utara segera dimulai. Kepada bendera merah putih, armada! Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun, kami memohon kepada Engkau ya Allah, berikanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada bangsa kami, bangsa Indonesia. Ya Allah, berikanlah keberkahan, kesejahteraan untuk bangsa Indonesia. Ya Allah ya Tuhan kami, angkatlah pandemi COVID yang sedang dialami oleh bangsa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan dan kemakmuran serta kesejahteraan untuk Sekolah Pendidikan Islam Pluit Raya. Semoga murid-muridnya diberikan kesabaran serta kecerdasan untuk masa depan bangsa Indonesia. Berikanlah Pluit Raya sekolah yang maju, sekolah yang unggul dan berakhlak mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Dirijen Desi Atika. Para hadirin di rumah dimohon untuk berdiri. Pesan-pesan semangat kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Bapak
Samsudin Hanafi, sarjana agama, sarjana komputer. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Musarref Huswan, MA, selaku Ketua Yayasan Al-Muslim bidang pendidikan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ridwan Mumin, orang tua kita, Bendahara Sekolah Islam Pelita. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa yang ada di ruang Zoom maupun yang menyaksikan melalui live streaming YouTube Sekolah Islam Pelita. Dan yang saya cintai seluruh siswa-siswi Sekolah Islam Pelita dari SD, SDIT, SMPIT, SMK dan Madrasah Diniyah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada kesempatan hari ini mari kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih dapat memperingati Hari Kemerdekaan Negara Indonesia yang ke-76 ini. Pada kesempatan ini akan saya menyampaikan orasi tentang kemerdekaan dengan harapan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, tumpah darah kita, Indonesia tercinta. Meskipun kali ini hanya dapat dilakukan melalui layar Zoom dan live streaming melalui YouTube Florai Channel, semoga tidak mengurangi esensi dari peringatan pada hari ini. Segenap sivitas akademika Sekolah Islam Pelita peserta upacara sebangsa dan setanah air, tidak terasa bahwa sudah 76 tahun kita merdeka dari penjajahan. Namun setiap kali perayaan kemerdekaan tiba, saat itu pula kita bertanya dalam hati, apakah kita sudah merdeka? Emangnya kita sudah merdeka? Bapak dan Ibu sekalian, secara de facto dan secara de jure kita memang telah merdeka. Namun kemerdekaan yang hakiki mungkin belum terpenuhi bagi setiap orang atau beberapa orang atau sebagian orang yang ada di negeri ini. Rasa keadilan di negeri ini terkadang belum sampai di hati. Perlakuan yang sama di depan hukum masih belum terwujud. Kesenjangan ekonomi masih terlihat di sana-sini. Namun tidak dapat kita pungkiri juga, negara kita telah mengalami banyak sekali perkembangan dan kemajuan teknologi, baik di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Perkembangan teknologi pada revolusi industri 4.0 telah memaksa kita semua untuk melek teknologi. Kita harus menguasai teknologi jika mau unjuk gigi di negeri sendiri. Kita tidak boleh gagap teknologi jika tidak mau terdepak dari negeri sendiri. Kita harus cerdik pandai, jika tidak, kita akan menjadi pelayan di negeri sendiri. Oleh karena itu, seyogyanya kita menjadikan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momen untuk merenungkan itu semua, sekaligus mengingat bahwa jasa-jasa pahlawan dalam melepaskan negeri ini dari belenggu penjajah memerlukan tenaga, memerlukan tumpahan darah, memerlukan nyawa, dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, segenap sivitas akademika yang saya banggakan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Mari kita isi kemerdekaan kita ini dengan penuh optimisme. Kita jangan kecil hati di tengah pandemi, terutama bagi kemajuan dunia pendidikan. Ingat pepatah lama yang mengatakan, tiada rotan akar pun jadi. Tidak bisa belajar tatap muka, daring pun jadi. Mari kita tunaikan tugas
sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Bagi para pemimpin bangsa dan negeri ini, khususnya pimpinan Sekolah Islam Pelita, marilah kita berikan tauladan yang baik bagi para pendidik kita. Pemimpin yang memiliki komitmen, pemimpin yang memiliki konsistensi, pemimpin yang memiliki visioner, dan pemimpin yang memiliki jiwa entrepreneur. Khusus bagi para pendidik dan pengajar, mari kita tingkatkan implementasi 4 kompetensi sebagai pendidik, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Tugas berat ada di pundak Bapak dan Ibu semuanya. Tugas guru adalah tugas yang mulia. Generasi masa depan yang saat ini menimba ilmu di Sekolah Islam Pelita adalah menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu semua. Nobody knows. Tidak ada yang tahu akan menjadi apa siswa-siswi kita di masa yang akan datang. Boleh jadi di antara anak-anak kita nanti akan menjadi pemimpin negeri ini. Boleh jadi akan menjadi lurah, menjadi camat, menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi gubernur, bahkan boleh jadi akan menjadi presiden Republik Indonesia. Tugas kita adalah menjadikan mereka semua sukses fid din wad dunya wal akhirah melalui moto Sekolah Islam Pelita unggul dan berakhlak mulia. Bagi para orang tua siswa, mengeluarkan rupiah untuk putra-putri kita adalah investasi. Investasi jangka panjang yang akan kita tuai di kemudian hari. Jikalau putra-putri kita meraih prestasi sesuai dengan moto Sekolah Islam Pelita unggul dan berakhlak mulia, itulah yang akan Bapak Ibu sekalian nikmati hasilnya. Dan bagi para siswa-siswi Sekolah Islam Pelita mulai dari SD, SDIT, SMPIT, dan SMK serta madrasah diniyah, siswa-siswi Sekolah Islam Pelita, anak-anakku tercinta, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Tapi ingat, untuk meraihnya tidak cukup dengan santai-santai bermain gadget, bertopang dagu, terlena dengan dunia maya, tersandra dengan gadget kita, dan sebagainya. Kita tidak boleh kalah dengan bangsa yang lain yang ada di negeri ini. Sebut saja bangsa Tionghoa. Saya tidak rasis dalam hal ini. Mereka tidak kenal lelah dalam menimba ilmu. Mulai dari pagi sampai pagi lagi. Bahkan kadang-kadang sebagian membantu orang tuanya ya untuk mencari nafkah, untuk membiayai sekolah mereka. Mari kita ambil sisi baik dari mereka. Kegigihannya, keuletannya, kemandiriannya. Mereka tidak kenal lelah. Saat ini pandemi telah memaksa kita semua, unsur-unsur bahkan stakeholder yang ada di Sekolah Islam Pelita dipaksa untuk menimba ilmu dari berbagai sumber, bukan hanya dari guru yang ada di sekolah. Perkembangan teknologi yang ditandai dengan revolusi industri 4.0 telah mendekatkan sains dan teknologi di depan mata kita, mengantarkan ke rumah kita, ke pintu kita melalui jaringan internet. Ini harus kita manfaatkan. Melalui literatur-literatur yang ada di berbagai website dan platform-platform digital yang begitu banyak. Bagaimana dengan kalian semua? Masih mau santai-santai aja? Yang tidak memiliki masa depan? Silakan kalian renungkan melalui pidato ini. Ingatlah hadis Nabi SAW. Ihtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla sukmik, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jaga mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung masih muda, masih ada waktu, karena waktu tidak bisa diputar balik.
Silakan manfaatkan waktu kalian di masa muda ini dengan baik untuk meraih cita-cita. Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Jagalah kesehatan kita, terutama di masa pandemi ini. Bagi anak-anak yang belum vaksin, ya mohon kepada Bapak Ibu orang tuanya, karena itu menjadi syarat. Ya, bagi yang tidak sakit, ya, yang memenuhi syarat untuk divaksin, segera untuk vaksin. Yang ketiga, jaga kayamu sebelum datang miskinmu. Kaya ini bukan hanya materi, tapi kaya hati. Apalagi, Pak Budi? Bukan hanya materi ya. Kita diberikan kesehatan, itu juga kekayaan. Diberikan intelijensia, manfaatkan. Ya, sebelum datang miskin. Yang keempat, jaga sempat sebelum datang sempitmu. Mumpung masih ada kesempatan untuk bisa belajar, terutama di sekolah Islam Pluit Raya. Tidak banyak ya orang yang keinginan ada, kemauan untuk sekolah Islam, sekolah di Pluit Raya ada. Tapi mungkin kadang-kadang faktor ekonomi yang menyebabkan tidak bisa masuk di Pluit Raya. Mungkin yang belum bisa sekolah di SD Pluit Raya mungkin nanti ke depan di SMP-nya. Atau tidak bisa di SD SMP, mungkin bisa sekolah di SMK Pluit Raya. Dan yang terakhir, jaga hidup sebelum datang matimu. Mumpung ada kesempatan, marilah kita isi ya kehidupan kita ini dengan niat ibadah lillahi ta'ala. Baik sebagai siswa, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, maupun sebagai orang tua. Niatkan apa yang kita lakukan ini semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Founding Fathers Indonesia mengatakan, Bung Karno mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beliau juga mengatakan, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini bukan hanya sebagai slogan ya yang harus kita ingat, tapi ingat anak-anakku sekalian, tadi dikatakan akan kuguncangkan dunia. Bagaimana sekolah Islam Pluit Raya ini dapat mengguncang dunia? Lakukan kegiatan-kegiatan dengan prestasi. Ya, bukan hanya di tingkat kota, di tingkat DKI, tingkat nasional. Mungkin suatu saat di antara anak-anak kita ini akan mampu berkiprah di tingkat internasional. Merdeka! Kalian semua adalah calon pemimpin masa depan. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan kecewakan gurumu. Jangan kecewakan orang tuamu. Jangan kecewakan para pahlawan yang telah memerdekakan negeri ini. Akhirnya, mari kita isi kemerdekaan ini dengan penuh inovasi dan kreativitas. Demi negeri sendiri untuk mencapai baltatun thayyibatun warobun ghafur. Semoga pandemi corona segera pergi dari negeri tercinta Indonesia. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Akhirnya, atas nama pimpinan Sekolah Islam Pluit Raya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-76 Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka diikuti oleh seluruh peserta upacara di rumah.
Demikianlah acara memperingati detik-detik proklamasi HUT Republik Indonesia ke yang 76 tahun. Semoga semangat juang para pahlawan dapat kita teruskan dan selalu membekas di hati kita. Saya, Revlin Anggraini, selaku MC, mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Ku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah tunjukkan kepada dunia bahasamu. Daku ingin kepatangan